Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1826 sampai bab 1830. Fujia, Lin Tianlong dan yang lainnya memiliki keheningan yang mematikan di mata mereka. Mereka paling tahu apa maksudnya begitu surat panggilan dikeluarkan. Itu akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli siapa itu akan menjadi kerugian besar. Apalagi seluruh dunia seni bela diri Daxia akan rusak parah. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Segera setelah perintah pemanggilan dari Ye Junlin, penerus Dewa Jahat, dikeluarkan, seluruh Daxia meledak. Para pengikut Dewa Jahat yang selalu berlarian seperti lalat tanpa kepala sangat bersemangat. Dalam 2 hari terakhir, selain Tian's Mansion dan pasukan lain yang mencari Ye Junlin, mereka juga aktif mencari. Tapi saya tidak bisa menemukan petunjuk sama sekali. Kini Ye Junlin langsung mengeluarkan perintah pemanggilan. Para pengikut Dewa Jahat begitu bersemangat hingga mereka segera bergegas ke Gunung Tiandang dari segala arah. Mereka gila dan pergi ke Gunung Tiandang dengan segala cara. Ketika mereka menghadapi serangan atau rintangan dalam perjalanan, mereka akan menghindarinya jika bisa, dan mereka tidak mau melawan sama sekali. Hanya untuk melihat keturunan Dewa Jahat untuk pertama kalinya. Bagaimanapun caranya, berkumpul bersama secepat mungkin. Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun. Para pengikut Dewa Jahat menjadi gila setelah menerima panggilan tersebut. Karena perintah pemanggilan ditujukan untuk semua pengikut Dewa Jahat, tidak mungkin mengirimkannya secara diam-diam. Semua orang akan tahu tentang panggilan ini. Pasukan di Pulau Timur tercengang setelah mengetahui perintah pemanggilan. Rencana awal mereka adalah menggunakan pengikut Dewa Jahat untuk menyebabkan konflik skala besar di Daxia dan secara bertahap melemahkan kekuatan seni bela diri Daxia. Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan yang benar-benar menghancurkan rencana mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi memanfaatkan pengikut Dewa Jahat tersebut. Ini bukan hal yang baik bagi kami. Tapi setelah mendengar panggilan itu, Tian's Mansion dan pasukan lainnya semuanya tertawa. Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan, yang memang bisa memanggil pengikut Dewa Jahat. Namun di sisi lain, ia juga membeberkan keberadaannya sendiri dan mengungkap sepenuhnya keberadaannya. Satu hal lagi, kumpulkan semua pengikut Dewa Jahat. Bukankah ini menunggu untuk menangkap semuanya? Tidak perlu memburu bidat jahat ini satu persatu. Sangat mudah. Tian's Mansion segera mengirimkan perintah. Biarkan komunitas seni bela diri Daxia diam dan biarkan mereka pergi jika bertemu dengan pengikut Dewa Jahat. Mereka ingin para pengikut Dewa Jahat berkumpul dengan Ye Junlin. Perintah lain, biarkan semua orang dengan cita-cita luhur yang mengepung dan menekan Ye Junlin pergi ke Gunung Tiandang untuk segera berkumpul. Ikuti perintah terpadu dari Tian's Mansion. Selain itu, kami juga akan mengirimkan barisan terkuat Ye Junlin. Plus semua Dewa Jahat sisa-sisanya tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, biarkan klan Baolong juga mengirim orang-orang kuat untuk bergabung dengan kami dalam mengepung dan menekan Ye Junlin. Juga hubungi semua orang kuat di daftar surga dan orang-orang kuat di daftar bumi. Biarkan mereka juga keluar untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Sedikit usaha. Setelah mengetahui lokasi tepatnya, Tian's Mansion membuat pengaturan rinci. Kirimkan semua orang kuat yang bisa diutus. Selain itu, master, seperti Su Zhengji juga diundang. Tim yang dibentuk oleh Richard dan yang lainnya juga ikut bergabung dalam pengepungan dan penindasan. Semua pasukan berangkat bersama ke Gunung Tiandang. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Beberapa jam setelah mengeluarkan panggilan, banyak pengikut Dewa Jahat telah tiba. Melihat tim yang berkembang di sekitarnya, Ye Junlin tidak bisa bahagia sama sekali. Semakin kuat tim Anda, semakin kuat pula tim lainnya. Mereka semua ingin menangkap semuanya, Dewa Jahat kecil. Diperkirakan dalam setengah hari, semua rekan kita akan berkumpul. Kami juga siap bertarung. Apa yang kamu takutkan?
di bawah kepemimpinanmu, kami akan membunuh sebanyak yang kami datang. Sekelompok master datang satu demi satu. Ambil sikap. Ye Junlin mengangguk. Baiklah, saya mengerti. Ye Junlin, sebenarnya Anda membuat keputusan bodoh, Anda telah mengungkap posisi Anda dan akan dikepung dan ditekan dari segala arah. Lin Tianlong tertawa. Pada awalnya, Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan, dan mereka merasa krisis akan datang. Tapi kemudian aku mengetahuinya, Ye Junlin telah menjebak dirinya sendiri. Meski bersembunyi, sulit menemukannya, namun dia ingin berinisiatif mengungkap jejaknya. Bukankah ini meminta kematian? Ye Junlin melirik Lin Tianlong. Orang di sebelahnya segera mengerti dan melangkah maju untuk menamparkan wajah Lin Tianlong dengan keras. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Ye Junlin tersenyum. Kamu harus peduli dengan situasimu sendiri dulu, kan? Saat dia mengatakan itu, mata Ye Junlin tertuju pada Fujia dan Ning Yiran. Bawa mereka ke kamarku. Ye Junlin meninggalkan beberapa patah kata dan pergi. Boom! Tapi kepala Fujia dan Ning masih akan meledak. Apa yang akan dia lakukan? Bawa dia ke kamarnya. Sebuah firasat buruk muncul di benakku. Fujia dan Ning masih gemetar. Mungkinkah dia mencoba? Ketika mereka memikirkan situasi itu, mereka berdua langsung berkeringat dingin. Bahkan Lin Tianlong pun ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Lin Tianlong selalu naksir Fujia. Saya mendengar bahwa Fujia dan yang lainnya dibawa ke kamar Ye Junlin. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Begitu Ye Junlin melakukan sesuatu pada mereka berdua, dia akan menjadi gila. Untuk sesaat, Lin Tianlong menahan rona merahnya dan berteriak, berjuang keras. Diam, Bang! Dia tak sadarkan diri. Ning Yiran dan Fujia akhirnya dibawa pergi, dibawa ke kamar Ye Junlin. Di dalam kamar, Ye Junlin sedang berbaring di kursi malas. Fujia dan Ning masih memandang Ye Junlin dengan cemas dan waspada. Fujia mengepalkan tangannya erat-erat, dia ingin membunuhnya secara tiba-tiba. Tetapi dia tahu bahwa mustahil untuk berhasil. Dengan kekuatan Ye Junlin, dia tidak punya peluang. Dia dan Ning masih saling berpandangan. Keduanya bertekad untuk mati. Jika Ye Junlin punya ide, mereka akan bunuh diri dan tidak pernah membiarkan Ye Junlin berhasil. Kenapa kamu membawa kami ke kamarmu? Fujia bertanya dengan cemas. Kalian berdua, kemarilah. Suara dingin Ye Junlin terdengar, dan keduanya gemetar pada saat bersamaan. Di bawah tekanan Ye Junlin, mereka berdua berjalan dengan patuh. Apa yang seharusnya disembunyikan tidak bisa dihindari. Ini berbeda dengan Fujia. Ning masih lebih takut mati. Dia sedang memikirkan apa yang akan dilakukan Ye Junlin padanya nanti. Dia mungkin berkompromi dan membiarkan Ye Junlin dengan patuh mengendalikannya. Sepertinya Ye Junlin juga tidak buruk. Selain sebagai iblis, dia adalah pemuda terbaik yang pernah dilihatnya dalam segala aspek. Lin Tianlong dan sejenisnya bahkan lebih tak tertandingi dia. Sepertinya dia cukup baik. Berpikir seperti ini, Ning Yiran merasa jauh lebih baik. Mereka berdua berjalan ke arah Ye Junlin dengan cemas, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Yang satu menekan bahu, yang lain menekan kaki. Cepat mereka terus. Mengatakannya tanpa mengejutkan. Saat Ye Junlin mengatakan ini, Fujia dan Ning masih tercengang. Itu dia? Apakah ini sebabnya kamu menangkap mereka berdua? Engah, Ning Yiran hendak muntah darah. Saya menginginkan segalanya sekarang dan saya siap secara mental. Hasil, Fujia juga terdiam. Cepat, apa yang kamu lakukan? Paksa aku melakukannya sendiri. Desak Ye Junlin tidak sabar. Fujia dan dua lainnya tidak punya pilihan selain menekan bahu dan kaki yang lain. Hanya saja keduanya merasa sedikit tersesat dan hampa tanpa alasan. Ye Junlin tidak melakukan apapun pada mereka, tapi membuat mereka berdua tidak mau. Apakah kamu tidak menarik, muda, cantik, status tinggi, kuat? Bukankah semua pria menyukainya, terutama iblis besar seperti Ye Junlin?
Tapi Ye Junlin bahkan tidak melihatnya, menangkap mereka hanya untuk ini. Para bidat jahat di luar ruangan tersenyum. Tampaknya dewa jahat kecil itu benar-benar terlahir sebagai iblis. Dia akan membunuh laki-laki, tetapi wanita tidak akan selamat. Di bawah kepemimpinannya, saya yakin kita akan kembali ke era dewa jahat. Semua orang tertawa, semua orang melihat ke kamar Ye Junlin dan tersenyum penuh arti. Seorang pria kesepian dan seorang janda tinggal bersama di ruangan yang sama. Siapa yang tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Junlin? Hehehe, jika Ye Junlin tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dia mungkin akan marah sampai mati. Dia memikirkan tindakan balasan sambil memberikan hukuman kecil pada kedua wanita itu. Anak-anak muda ini sangat gila. Ye Junlin harus menghilangkan semangat mereka. Coba pikirkan, biarlah Fujia yang disebut peri diperlakukan sebagai pelayan yang memijat kakinya. Ini merupakan kejutan baginya. Tanpa diduga, saya salah memahami semuanya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan tangan prajurit itu sangat bagus. Cocok untuk menekan bahu dan memukul kaki. Ye Junlin memejamkan mata untuk beristirahat dan berpikir. 2 jam berlalu secara bertahap. Lin Tianlong, yang dikurung, telah bangun. Mereka tidak dibebaskan selama 2 jam, yang berarti kedua wanita itu telah jatuh ke tangan Ye Junlin. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Lin Tianlong menengadah ke langit dan meraung. Mengepalkan tangannya erat-erat, kekuatan agung melonjak. Saya hampir lepas dari tali. Ye Junlin, aku dan kamu tidak dapat dipisahkan. Jangan biarkan aku keluar, kalau tidak, aku akan membuatmu mati parah. Untuk Lin Tianlong, kebencian karena merebut istrinya tidak bisa didamaikan. Segera setelah itu, Fujia dan Ning dikirim kembali. Keduanya masih tersipu dan pakaiannya sedikit berantakan. Bagaimanapun, mereka baru saja memukuli kaki dan bahu Ye Junlin selama 3 jam. Tapi penampilan mereka berubah di mata orang lain. Haha, kamu memang dewa kecil yang jahat. Ini adalah keturunan dewa jahat, karena dunia luar mengatakan bahwa kita melakukan segala jenis kejahatan, maka sebaiknya kita melakukan apapun yang kita inginkan. Semuanya tertawa, tapi ketika Lin Tianlong melihat mereka berdua, matanya hampir terbang. Ye Junlin, aku ingin kamu mati. Hatinya berdarah. Apakah kamu baik-baik saja? Rekan-rekan lainnya bertanya satu demi satu. Kami baik-baik saja. Fujia dan Ning masih melihat tatapan aneh semua orang, dan perlahan-lahan memahami sesuatu. Ye Junlin membawamu ke sana dan tidak melakukan apapun padamu, kan, iblis sialan ini? Seseorang bertanya. Tidak, dialah yang bertanya kepada kita. Ning Yiran dan Fujia saling memandang. Tak satu pun dari mereka bisa berkata apa-apa. Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka mengalahkan kaki dan bahu iblis besar itu, bukan? Jika tersiar kabar tentang hal ini, bagaimana mereka akan terus berkumpul di masa depan? Keluarga mereka juga akan merasa malu, jadi saya pasti tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sebenarnya, tidak apa-apa. Kedua orang itu ragu-ragu, tetapi semua orang menjadi semakin yakin bahwa Ye Junlin pasti telah meracuni mereka. Apalagi yang sulit dikatakan seorang gadis, Ye Junlin. Lin Tianlong pingsan karena marah. Fujia dan Ning masih bingung. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Segera berita tentang Ye Junlin dan Fujia menyebar. Para pengikut dewa jahat yang bergegas ke berbagai tempat sangat gembira saat mendengar berita tersebut. Dewa kecil yang jahat memetik bunga dengan tangan iblisnya, sungguh bagus. Hahaha. Dewa jahat kecil itu melanjutkan, dia memetik semua bunga yang benar ini. Tetapi ketika orang lain mendengar berita itu, mereka benar-benar marah. Apa, Fu Xianzi, yang berada di peringkat ke-7 di peringkat bumi, dan Ning Yiran, jenius teratas di peringkat bumi, keduanya diracuni oleh Ye Junlin, iblis memang iblis, dia melakukan segala jenis kejahatan, dia membunuh tanpa mengedipkan mata, wanita tidak akan selamat. Kejahatan semacam ini pasti jahat, bunuh. Terutama Fujia dan Ning masih menjadi talenta terbaik dalam daftar dunia.
Serangan Ye Junlin terhadap kedua wanita ini menimbulkan sensasi yang sangat besar. Kekuatan di belakang mereka berdua menjadi gila. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar telah melepaskan sifat aslimu? Kupikir kamu tidak akan menyentuh wanita lain kecuali Li Ziran. Su Zhengji tersenyum setelah mendengar berita itu. Ini, tolong kirimkan berita ini ke Li Ziran agar dia bisa melihat apa yang dilakukan suaminya. Hahaha. Boom, setelah menerima berita ini, Li Ziran tercengang. Semua orang di keluarga Li dan Zhao tercengang. Bahkan Wen Lei pun bingung. Akankah Ye Junlin melakukan ini? Mustahil, namun faktanya ada di depan mata kita. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Daxia, masalahnya datang dari kekuatan dewa jahat. Itu nyata, tapi Wen Lei tidak mempercayainya. Dia memiliki kecantikan tertentu, sebanding dengan bintang. Namun saat berhadapan dengan Ye Junlin, dia tidak pernah memandang dirinya sendiri. Tampaknya wanita cantik adalah pemandangan yang lumrah. Dia tidak terlihat seperti orang yang melakukan ini. Li Ziran juga percaya bahwa Ye Junlin baik-baik saja, tetapi faktanya ada di depan matanya. Apa yang bisa dia lakukan? Kecewa, basuhlah wajahmu dengan air mata. Putri saya ditangkap dan keberadaannya masih belum diketahui. Suamiku menjadi monster dan melakukan hal seperti ini lagi. Hei, aku sudah meramal nasibmu sejak kamu akan menikah. Kamu mengalami banyak suka dan duka dalam hidupmu, sudah kubilang. Tapi kamu sendiri tidak percaya. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Apakah wajah aslinya benar? Terungkap. Li Tianhao berteriak frustrasi. Ada yang namanya meramal. Li Ziran hanya bisa terisak dan tersedak. Keluarga mereka baik-baik saja. Mengapa ini terjadi? Alangkah baiknya jika keluarga mereka adalah orang biasa. Alangkah baiknya jika mereka berdua menjalankan perusahaan bersama. Putri mereka bersekolah dengan baik, dan para tetua dalam keluarga menikmati kehidupan yang damai. Sayangnya Ye Junlin menempati posisi tinggi dan merupakan keturunan dewa jahat. Ini ditakdirkan untuk menjadi tidak biasa sama sekali. Akibatnya jadi begini, keluarganya hancur, istri dan anak-anaknya terpisah. Bahkan anak-anak pun tidak ditemukan. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku bisa memaafkanmu jika kamu bertindak seperti ini? Beritanya kuat, Ye Junlin mengungkap sifat aslinya sebagai keturunan dewa jahat. Semua pihak menghina Ye Junlin. Saya tidak sabar untuk mengupas kulitnya dan membuat dia kram. Kali ini, tim yang dipimpin oleh Richard sendiri juga memasuki Daxia. Mereka langsung bergegas menuju Gunung Tiandang. Namun dalam perjalanannya, orang-orang dalam tim terus pergi, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkin ada ratusan orang yang pergi sebelum dan sesudahnya. Tidak tahu kemana perginya. Bagaimanapun, kali ini adalah hal yang baik untuk Richard dan yang lainnya. Mereka bisa memasuki Daxia secara terbuka dan melakukan apa yang mereka inginkan. Hanya saja meskipun Yan Longwei mengharapkannya, dia tidak bisa membuat keputusan. Tian's Mansion sekarang fokus menangani Ye Junlin. Mereka tidak akan peduli dengan semua ini, Gunung Tiandang. Tiba-tiba menjadi fokus dunia. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Tiandang satu demi satu mengungsi karena khawatir hal itu akan berdampak pada mereka. Hampir sepanjang hari, para pengikut dewa jahat pada dasarnya berkumpul. Ye Junlin memandang para ahli di seluruh pegunungan dan dataran, dan sudut mulutnya terangkat. Sungguh kekuatan yang luar biasa, dia secara tidak sadar ingin memasukkan kekuatan dahsyat ini ke dalam rangkaian pertempuran Daxia. Perkuat kekuatan Daxia, namun kini, dia adalah musuh publik Daxia. Semua orang ingin segera menghilangkannya, namun masih ada orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ini cukup, tapi ketika Ye Junlin mendengar tentang bocah nakal ini, dia menyebarkan berita bahwa dia dan Fu Jia berada di ruangan yang sama. Dia hampir tertawa terbahak-bahak rekan satu tim babi. Tidak ada yang bisa dikatakan sekarang untuk menjernihkannya. Laporkan ke dewa jahat kecil, menurut gosip yang kami dapatkan, peringkat 789 di peringkat surgawi, serta master keempat, ketiga,
dan kedua di peringkat surgawi semuanya dikirim, juga 3 jenius dan jenius. Teratas di peringkat bumi dikirim, semua kekuatan inti dari pemerintah dan klan Baolong ada di sini. Bahkan kekuatan besar dari luar negeri ada di sini satu persatu, pertempuran besar antara dewa jahat kecil dan kita tidak bisa dihindari. Saya masih mendengar bahwa mereka mengundang seorang master sihir yang tidak berada di peringkat surgawi. Tetapi kekuatannya pasti berada di level peringkat surgawi. Dikatakan bahwa dia berada di level yang sama dengan 3 teratas di peringkat surgawi. Ye Junlin tidak mengingatnya. Namun kata-kata selanjutnya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ahli sihir ini sepertinya adalah orang biasa sebelumnya. Siapa namanya Su Zhengji? Apa, Su Zhengji? Wajah Ye Junlin berubah drastis saat mendengar nama itu. Itu dia, ternyata itu adalah Su Zhengji. Terlepas dari semua tindakan pencegahan, bencana Su Zhengji akhirnya terjadi. Su Zhengji punya rencana sebelumnya, tapi dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia pasti melakukan ini saat dia menjadi musuh publik Daxia. Tapi bukankah seharusnya dia memproduksi senjata? Bagaimana Anda menjadi ahli sihir? Benar. Pasti senjata ampuh yang membuatnya tampak seperti ahli sihir. Ye Junlin mengerti bahwa Su Zhengji telah menemukan senjata ampuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mengubah dirinya sendiri. Tidak baik, Li Ziran, Su Zhengji pasti tidak akan membiarkan Li Ziran pergi. Ye Junlin segera mengirimkan orang untuk mencari keberadaan Li Ziran. 3 jam lagi berlalu, semua kekuatan dewa jahat telah berkumpul. Mereka membentuk tim dan berbaris di depan Ye Junlin satu persatu. Ye Junlin ketakutan dengan pertempuran ini. Kekuatan dewa jahat memang sangat kuat. Tidak heran dulu disebut zaman dewa jahat. Tidak hanya dewa jahat awan api yang kuat, tetapi pengikutnya juga sangat kuat. Di antara para pemimpin dewa jahat, Ye Junlin menemukan lusinan orang kuat yang sebanding dengan 5 naga Tao di daftar surgawi. Bahkan ada 6 atau 7 orang yang jelas lebih kuat dari 5 naga Tao dan lainnya. Kemungkinan besar dia adalah kekuatan surgawi ke-8 yang legendaris. Pantas saja Tian's Mansion dan klan Baolong begitu takut. Jika dia menambahkan begitu banyak orang kuat, itu akan cukup menjadi ancaman besar bagi Daxia. Yah, lumayan, dia memiliki sikap yang sama dengan dewa jahat saat itu. Seorang pendekar pedang berbaju putih, dengan pedang tergantung di pinggangnya dan kipas lipat di tangannya, tampak anggun. Apalagi wajahnya yang tampan dan tidak bisa dibedakan baik dari manusia maupun hewan. Tersenyum membuat orang merasa seperti angin musim semi. Jangan tertipu dengan penampilannya, orang ini dikenal sebagai dewa pedang jahat. Iblis besar pembunuh itu benar, pada waktunya, aku bisa mencapai alam dewa jahat. Seorang pria yang mengenakan jubah hitam berbicara dengan suara serak, seolah-olah dia sedang menggaruk kaca dengan kuku jarinya. 7 dewa jahat hitam, di bawah dewa jahat awan api. 7 dewa jahat semuanya memiliki kekuatan surga ke-8. Setelah dewa jahat awan api menghilang, ke-7 orang itu segera bersembunyi bersama bawahannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuatan kita dan menantikan hari yang akan datang. Ke-7 orang ini muncul bersama, dan hanya sedikit yang bisa menghentikan mereka. Itu sebabnya Tian's Mansion sangat takut dengan kekuatan dewa jahat dan mengundang yang kuat dari peringkat surgawi satu persatu. Di puncak Gunung Tiandang, di seberang Ye Junlin berdiri 7 dewa jahat. Mereka semua mematuhi Ye Junlin tanpa syarat. Saat ini, Ye Junlin bertanya-tanya apakah master murahan itu adalah dewa jahat awan api. Bagaimana dia bisa merasa sebaliknya? Dan siapa orang yang berpura-pura menjadi diriku sendiri? Kenapa dia memiliki teknik yang sama dengannya? Apa rahasianya? Ye Junlin tidak memberitahu 7 dewa jahat tentang hal ini. Bagaimana jika dia memperingatkan ular itu? Dia sebaiknya memeriksanya perlahan, Tuan kecil. Sekarang semua kekuatan kita telah dikumpulkan, keberadaan kita juga telah diketahui oleh mereka. Iya, jika tidak ada yang lain, Gunung Tiandang telah dikepung ratusan mil.
Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Tangkap kita semua dalam satu gerakan. Sebentar lagi pasukan Tian's Mansion akan menyerang. Lalu haruskah kita bertarung langsung, atau yang lainnya? 7 dewa jahat mengungkapkan pendapat mereka. Tetapi mereka semua melihat ke arah Ye Junlin, menantikan keputusan Ye Junlin. Pertempuran ini sangat penting. Jika Anda tidak berhati-hati, seluruh pasukan Anda mungkin akan musnah. Ye Junlin tersenyum. Sebenarnya, aku sudah merencanakannya, dengarkan aku. Ye Junlin mencondongkan tubuh ke depan ketujuh orang itu dan membisikkan rencananya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, ini sama sekali tidak mungkin. 7 dewa jahat langsung keberatan. Apakah kamu tidak menaati perintahku? Tuan kecil. Aku akan mematuhi pengaturanmu dalam segala hal. Bersambung.